Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Anda sedang menyaksikan Evio Share. Presented to you by Evio Productions dan saya sendiri, Steny Agustaf, seorang public speaking trainer dan presentation coach. Dan di episode kali ini, kita akan ngomong tentang bagaimana mempresentasikan sebuah ide dengan power dan passion. Waduh ya, power dan passion. Apa pentingnya power and passion? Penting banget karena presentasi bukan seberapa keren slide Anda, tapi seberapa kuat Anda menyampaikan dan membangun koneksi kepada audience. It's all about you and your presence. Itu paling penting. Nah teman-teman kalau dirasakan bermanfaat, teman-teman silakan subscribe, share, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Jadi begitu ada konten-konten baru dari Evio Productions dan Steny, teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Oke, let's talk about it. How to present with power and passion. Everybody has a great idea. Semua orang punya ide keren, ide yang canggih, ide yang dahsyat, tapi nggak semua orang mampu loh menyampaikan ide tersebut dengan keren, sebutan anak sekarang, dengan powerful, dengan impactful, dengan sebaiknya gitu, sebaik-baiknya. Ini penting banget. Iya dong, karena ide yang keren ya kalau nggak disampaikan dengan baik, ya cuma nyampe di otak, cuma nyampe di kertas, cuma nyampe di PowerPoint, cuma nyampe di slide, that's all. So, what really matters is you yourself, how to present it with great power and passion gitu. Di episode kali ini, untuk Anda yang mengerjakan sebuah project sebagai project manager. Nah, saya mengambil materi ini dari slideshare.net. Jadi materi ini bukan punya saya, tapi saya ingin membahas karena banyak hal-hal menarik dan soul yang menarik yang dibahas, yang bisa dibahas dari presentation ini, ya. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa nyari dengan judul yang sama di slideshare.net. Nah, supposed to be project ini disampaikan oleh presentasi ini disampaikan oleh si yang punya, tapi mungkin dia belum pernah ngebahas, tapi saya akan bahas gitu ya. Nah, contoh nih ya, contoh kasus Anda adalah seorang project manager. Kira-kira peluang-peluang apa yang Anda harus dapatkan untuk bisa mempresentasikan? At least seorang project manager harus mengerti banget idenya dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, dari ujung ke ujung, ya nggak sih? Nah, semuanya udah ada di otak Anda sebagai project manager. Tapi problemnya, gimana cara nyampeinnya? And what kind of opportunities do we get? Gitu. Nah, ini hal yang penting nih teman-teman. Knowledge plus communication equals success. Nah, jadi sebelum melakukan presentasi, sebelum melakukan keberhasilan, kita harus mengerti dulu ilmunya. Apa sih yang kita lakukan? Apa sih presentasi yang kita buat? Materi tentang apa sih ini yang saya presentasikan gitu ya. Ditambah bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara mengkomunikasikannya. Nah, kalau dua hal ini kita tahu banget materi yang kita lakuin, kita tahu banget tentang project yang kita jalanin, ditambah kita tahu bagaimana mengkomunikasikannya. Nah, udah deh, itu resep keberhasilannya. Nah, gimana kalau salah satunya nggak berhasil? Misalnya gini, Anda diminta untuk presentasi, tapi Anda nggak tahu banget tentang apa yang ada di dalam isi slide tersebut, atau apa yang akan harus dipresentasiin, atau Anda nggak punya waktu lebih banyak. Nah, ini berbahaya, ya. Jadi nggak ketemu sukses. Atau sebaliknya, Anda punya ide keren banget, punya presentasi keren banget, punya slide 120 page atau 120 slide, punya deck gitu ya. Tapi Anda bingung gimana cara mengkomunikasikannya dari awal sampai akhir ya. Nah, ini juga sebuah kelemahan. So, once again, knowledge plus communication equals success. Ya, if you want to be successful in presenting your idea, you need to be able to present it in good communication, and also you need to be able to understand a lot about what you're going to present or your knowledge, gitu ya. Ini penggambaran sederhana dari si pembuat materi. Di atasnya ada goal. Apa sih untuk keberhasilan itu yang harus kita lakuin ya? Pertama, powerful. Kita harus punya power untuk menjemput goal tersebut. Kedua, kita mesti memiliki passion ya atas apa yang kita sampaikan. Dan yang ketiga, kita harus memiliki kemampuan melakukan persuasi gitu ya. Ya kalau enggak, bagaimana kita mau menyampaikan atau menjemput goal tadi kalau kita nggak punya tiga hal ini. Jadi si penulis atau si pemilik slide di slideshare.net ini menggambarkan untuk meraih goal, kita harus be powerful, be passionate, dan juga be persuasive. Terutama buat teman-teman yang bergerak di bidang sales, sales coordinator, sales project, sales officer, sales manager, macam-macam lah gitu ya. Apa sih yang membuat sebuah project itu dan sebuah presentasi itu berhasil? Pertama, motivasi yang kuat. Kedua,
waktu yang akan diantarkan gitu ya, dan juga pengetahuan tentang proyek tersebut. Nah sama, kalau kita ibaratkan kita adalah seorang project manager tadi itu ya, proyeknya bagaimana motivasi diri kita mencapai keberhasilan dari proyek, gimana time frame-nya, berapa lama waktu yang kita habiskan untuk membuat proyek ini berhasil, dan yang ketiga adalah apa sih tentang proyek ini. Nah, motivation, time, and knowledge is very important untuk membuat sebuah proyek berhasil. Sama seperti presentasi guys, gitu kurang lebih. Good projects don't just happen, neither do good presentation. Ini sebuah quote yang menarik nih. Jadi proyek yang keren, proyek yang bagus itu nggak cuma terjadi aja, tapi sama seperti sebuah presentasi, nggak terjadi begitu aja. Jadi apa yang teman-teman lihat dari seorang presenter di YouTube, TEDx presenter, atau Steve Jobs, atau Tony Robbins, atau siapa, sebutinlah pemenang-pemenang public speaking championship gitu ya, itu nggak cuma terjadi di panggung itu aja, sudah dipersiapkan ratusan jam, puluhan jam, puluhan hari mungkin sebelumnya gitu ya. So, good projects don't just happen, neither do good presentations. Nah, presentation, jadi apa yang penting buat presentasi? Pertama, focus on your audience. Nah, ketika teman-teman mau presentasi, teman-teman mesti tahu banget apa sih yang dibutuhin sama audience. Kita mesti fokus banget sama audience. Pertama, saya mau presentasi, apakah yang saya presentasikan ini penting nggak sih buat audiens? Oke, ada 10 poin. Coba dipilih-pilih lagi deh. Dari 10 poin, apakah 10-10-nya mereka butuh? Atau sebenarnya mereka hanya butuh 6? Lalu saya ngabisin waktu untuk nambahin 4 lagi? Ya udah fokus pada 6 aja. Tapi yang penting lebih komprehensif. Ya. Terus gimana bahasa mengantarkan saya? Ini kira-kira terlalu rumit nggak ya? Terlalu teknis nggak ya? Kalau saya nganterin project ini ke audiens kita. Atau mungkin terlalu muter gitu ya? Nah, berikutnya, audiens ini orang sibuk apa punya waktu banyak? Kalau sibuk 10 menit, 15 menit, ya apapun rencana kita harus ngelakuin dalam time frame yang ya segitu aja gitu loh. Jadi semua yang kita lakukan dalam presentasi itu terfokus pada apa yang audiens butuhkan. Ada 3 hal yang penting. Focus on what audience would think, focus on what audience would feel, focus on what audience would do. Gitu. 3 hal tadi. Nah, ketika 3 hal ini nggak ketemu, hati-hati. Mungkin presentasi itu cuma sekedar kata-kata dan Anda juga nggak akan berasa penting kehadirannya. Nah, jadi presentasi kita, antaran kita, delivery kita harus dirasakan bermanfaat buat audiens. Yang tadi, mereka ngerasain apa, mereka berpikir apa, dan mereka akan ngelakuin apa gitu. Call to action itu penting banget. Gitu ya. Ini sedikit golden rule of communications by the author of this presentation or of this book. Communicate unto others as they want to be communicated to. Ya, jadi intinya gini, seorang pembicara yang baik, dia pernah menjadi pendengar yang baik. Sederhana lagi, kalau Anda seorang penyiar radio, ya, untuk menjadi seorang penyiar radio yang baik, Anda harus menjadi pendengar yang baik. Jadi Anda tahu di 2 posisi tadi. Sebaliknya juga gitu. A good communicator, ya, seorang komunikator yang baik, dia harus tahu seperti apa sih sebuah komunikasi itu disampaikan dari sudut pandang si penerima, si communicant gitu ya. So communicate unto others as they want to be communicated to. Gitu. Jadi kalau Anda pernah berada di dalam sebuah presentasi, Anda ngelihat kayaknya presenternya ini kurang tepat, kayaknya kok presenternya ngomong sendiri, kayaknya presenter ini nggak menghargai keberadaan saya gitu loh. Nah, next time saya jadi presenter, saya nggak boleh kayak gitu. Nah, itu. Nah, ya ada istilah proverb yang bilang, try best to put yourself at one shoe. Nah, menggambarkan diri kita di dalam posisi orang lain itu sangat penting. Karena kita jadi tahu, oh gini tuh jadi audience. Kalau nanti saya presentasi, saya harus hindari yang kayak gini. Karena ini nggak baik. Gitu-gitu. Ya, this is a golden rule of communications by the author of this book or this presentation material. Nah, yang kedua, ini penting banget nih, kita melakukan mengorganize semua materi ya dengan sebuah pesan yang kuat gitu. Organize your material and your message. Penting nggak sih? Penting banget. Ya karena gini, bermula presentasi itu ada beberapa tahapan ya. Pertama dari mulai thinking. Ya, thinking di dalamnya ada mind mapping. Ya kita gambar bulat. Contoh Anda mau menyampaikan sebuah project Anda, projectnya tentang pembangunan sebuah rumah. If you are a project manager, dari mulai gini, tahapannya
Dari awal, terus Anda gambar bulat-bulat, mind mapping, Anda bikin clustering, itu kan proses thinking. Habis thinking, Anda baru sketching, ya, membuat sketch, ya. Dari sini kemana sih? Ini tahapannya apa, gitu ya. Habis sketching baru designing. Habis designing baru practicing. Habis practicing baru practicing again. Habis practicing again baru practicing again and again. Oh, kenapa 3 kali praktisnya? Ya iya, keberhasilan kita presentasi itu bergantung pada seringnya kita berlatih. Gitu. Jadi itu material penting banget. Nah, dalam persiapan itu. Nah, kalau Anda yang membuat materialnya atau presentasi, ya itu malah lebih bagus. Jadi Anda lebih kelotokan. At least Anda yang desain dari awal sampai ke, maksud saya Anda yang berpikir di mind mapping, lalu Anda yang menuangkan dan mendesain proposalnya sampai Anda yang mempresentasikan. Itu sempurna banget. So, the point is, organize your material around your message. Tapi yang paling penting, dari slide 1 sampai slide 60, Anda nggak pernah keluar dari message yang Anda mau sampaikan. Core message atau pesan inti yang Anda mau sampaikan, gitu ya. Contoh, Anda adalah seorang project manager. Anda lagi buat project sebuah fasilitas umum, let's say konstruksi fasilitas umum untuk masyarakat, gitu. Contoh ya, gitu. Anda mesti tahu apa sih core message-nya. Core message-nya adalah orang percaya dengan konsep Anda dan orang akan orang akan invest dalam proyek Anda, misalnya seperti itu. Nah, if you have a good or strong core message, semua yang Anda lakukan tidak pernah jauh dari pesan inti tersebut, gitu. Jadi building a core message is very important. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya saya akan bahas dalam teknik, dalam prakteknya, gitu ya. Ini kan kurang lebih hanya kemasan dari luar dari sebuah proposal.